Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang distribusi Poisson yang merupakan salah satu bagian atau salah satu jenis dari variabel random discrete. Mari kita simak videonya bersama. Distribusi Poisson. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang distribusi binomial. Terkadang kita dapat menghitung distribusi probabilitas binomial untuk percobaan dengan peluang sukses yang kurang dari 0, namun penghitungan tersebut sangat tidak efektif dan tidak akurat, khususnya untuk nilai n yang sangat besar. Sehingga dikembangkan suatu buah distribusi alternatif untuk mengatasi persoalan tersebut yang bisa digunakan untuk menghitung probabilitas yang mirip seperti binomial dengan nilai theta yang sangat kecil dan jumlah percobaannya sangat besar, atau lain Poisson ini adalah hampir mirip seperti binomial tetapi theta-nya sangat kecil dan n-nya sangat besar. Distribusi tersebut dinamakan distribusi Poisson. Distribusi Poisson dengan parameternya adalah lambda, dan nilai lambda sendiri ditentukan oleh n dan theta. N dikalikan theta, hasilnya adalah lambda. Untuk notasi distribusi Poisson sendiri kita notasikan dengan P kurung buka X, lambda. X adalah banyaknya kejadian yang diinginkan atau yang ditanyakan, dan lambda adalah parameternya. Lambda kita peroleh dengan n kali theta. Untuk persamaannya sendiri kita jabarkan dalam bentuk lambda pangkat X dikali E. Ini adalah bilang eksponensial. E pangkat negatif lambda dibagi dengan X faktorial. Tapi untuk menghitung distribusi Poisson sudah ada beberapa tabel yang bisa kita gunakan. Seperti pada distribusi binomial, kita akan menggunakan tabel distribusi kumulatif Poisson untuk menghitung nilai dari distribusi Poisson tersebut. Contohnya sebagai berikut. Jika peluang seorang terkena penyakit demam 0,05, berapa peluang bahwa 3.000 orang terdapat 18 orang yang terkena demam? Maka X adalah banyaknya orang yang terkena penyakit. N-nya sangat besar, yaitu 3.000. Theta-nya sendiri adalah peluang terkena penyakit demam. Jadi theta itu tidak bernilai baik ya. Theta terkena penyakit demam. Tanya sebesar 0,05. Nilainya sangat kecil. Dan X sama dengan 80. Untuk mencari nilai dari distribusi Poisson ini, kita cari terlebih dahulu nilai lambda. Lambda sama dengan n dikalikan dengan n-nya adalah 3.000 dan theta-nya adalah 0,0. Hasilnya kita peroleh 5. Setelah kita peroleh nilainya 15, maka ini kita bisa mencari berapa nilai dari probabilitas tersebut. Probabilitas X sama 18, maka Poisson dari 18,15. Untuk nilai 18 ini mirip seperti pada distribusi binomial, karena kita gunakan yang Poisson kumulatif, maka jika Anda ingin mencari nilai 18, Anda harus mencari nilai 0 sampai dengan 18 dikurangi dengan 0 sampai dengan
maka 18 adalah. Untuk tabel Poissonnya sendiri seperti berikut. Ini adalah tampilan dari tabel Poisson eh, untuk menghitung nilai dari soal tersebut. Kebetulan saya menggunakan Poisson Combo. Jadi langkahnya adalah Anda cari nilai untuk lambdanya 15 di sebelah atas ini. Ada lambdanya 0, 1, 8, seterusnya 15. Oh, ada di sini ternyata paling bawah 15. Kemudian kita lihat X-nya. X-nya adalah 18 dan 17. Maka Anda cari untuk 18 paling kanan 0,8 X 0 sampai dengan 18 dikurangi dengan 0 sampai dengan, jadi nilainya adalah 0,8 sekian dikurangi dengan 0,7 sekian. Adalah 0,0 sekian. Silakan bisa Anda hitung sendiri berapa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan secara rata-rata satu orang di antara 1.000 orang adalah pecandu alkohol. Atau bila kita buat persentasenya adalah 0,01 theta. Hitung peluang bahwa terdapat kurang dari 5 pecandu alkohol dalam suatu sampel acak 8.000 orang. Ini N-nya 8.000. Dan X-nya yang diminta adalah kurang dari 8. Maka kita cari terlebih dahulu lambdanya. Lambda sama dengan N kali theta. 8.000 kali 0,01 hasilnya adalah lambdanya. Sehingga kita adalah probabilitas X kurang dari 5. X kurang dari 5, distribusi Poisson kumulatif, berarti kita cari nilai Poisson 0 sampai 4. Bila menggunakan tabel, bisa Anda cari untuk nilai lambdanya 8, di 8, Anda cari untuk nilai 0,4, berarti ini ada 0,09. Nah, adalah probabilitas terdapat kurang dari 5 pecandu alkohol dalam suatu pelacak 8. Itu cara mencari nilai probabilitas dari kegunaan formula Poisson sendiri. Kadang-kadang juga bisa digunakan untuk kejadian khusus yang terjadi pada suatu satuan waktu ruang tertentu. Hal yang demikian ini juga dapat diselesaikan dengan menggunakan distribusi Poisson. Formula Poisson dapat digunakan jika pertama rata-rata banyaknya kejadian bersifat tetap atau lambdanya tetap. Kejadian pada sembarang selang waktu atau ruang adalah independen terhadap interval waktu yang lain. Contohnya sebagai berikut. Rata-rata 3 buah mobil melewati jalan Mangga dalam 1 menit. 3 mobil dalam waktu. Berapa peluang bahwa dalam 1 menit di jalan tersebut lewat 5? Maka
kita bisa menggunakan untuk Poisson seperti ini. X adalah banyaknya mobil yang lewat, dan lambda adalah kejadian yang atau rata-ratanya, rata-rata tadi dalam satu ada 3 mobil, berarti lambdanya sama dengan 3, tanya berapa menit sejumlah 5. X-nya kita bisa distribusi Poisson, 5, 5 adalah X-nya dan 3. Berarti Anda cari di tabel distribusi Poisson kumulatif 0 sampai dengan 5 dikurangi 0 sampai. Contoh lainnya yang nomor 3 misalkan. Rata-rata banyak tikus per hektar dalam suatu ladang gandum seluas 5 hektar diduga sebesar 10%. 10 tikus, ya, hitung peluang bahwa dalam 1 hektar terdapat kurang dari 3 tikus, yang A dan yang B adalah lebih dari 4. Di sini bisa kita lihat bahwa dalam 1 hektar atau dalam rata-ratanya ada 10 nya adalah kurang dari 3 tikus. Maka bisa kita tuliskan X kurang dari 3. X kurang dari 3 yaitu sampai dengan 2. 0 sampai dengan ini bisa Anda cari di tabel kumulatif distribusi Poisson. 0 sampai 2 dengan nilainya 10. Kemudian kalau lebih dari 4 berapa? Lebih dari 4, untuk yang lebih mudah adalah bisa Anda gunakan bentuk komplement, yaitu 1 dikurangi P, X kurang dari sama 4. Kenapa kurang dari sama 4, tidak kurang dari sama 3? Karena di sini angka 4-nya sudah tidak disebut lagi. Berarti untuk X kurang dari 4, angka Anda cari 0 sampai. Itu cara mencari distribusi Poisson menggunakan tabel, sehingga Anda tidak perlu, Anda hanya perlu menganalisis manakah nilai N, nilai theta, atau nilai lambda. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.